Haleluya, pemuda-pemudi remaja yang dikasihi Tuhan. Haleluya. 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 Asre. Asre. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Haleluya. Kita mengucap syukur karena sampai saat ini kita masih merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. 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 Maka kita semua datang kepada Tuhan dengan hati yang haus, dengan hati yang rindu, yang lapar akan Tuhan, dan kami mengajak untuk semua pemuda-pemudi remaja dimanapun semuanya berada, bersama-sama mari kita bangkit berdiri karena kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan apakah Tuhan kami membalas kebaikan-Mu Bapa dalam seluruh kehidupan kami Bapa. Karena kami tahu Tuhan, kami ada sampai saat ini Bapa, bukan karena kuat kami Tuhan, bukan karena gagahnya kami Bapa, tapi karena kebaikan-Mu Bapa. Karena begitu besar Tuhan, kasih-Mu Tuhan, maka Engkau setia dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Sama-sama kita memuji Tuhan. Kita datang dengan senap hati kita yang haus. Kita bawa penyembahan kita, pujian kita, ucapan syukur kita yang terbaik bagi Tuhan.
sungguh-sungguh kita mau nyatakan kepada Tuhan pujian kita, ucapan syukur kita yang terbaik. Haleluya. Sebab kami tahu Tuhan, kami ada karena kasih-Mu. Haleluya. Sama-sama kita nyatakan dengan apa? Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah.
Tuhan, dan kami percaya kami selalu dalam naungan kasih-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Sebab kami tahu Tuhan Engkau baik, Engkau setia Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami anak-anak-Mu Tuhan, kami juga mau berusaha untuk setia mengikut Engkau, tetap dalam kasih-Mu Bapa. Dan kami percaya Tuhan hanya dekat padamu, rasa tenang hati kami Bapa. Dan kami percaya Tuhan, kami selalu bersama-sama dengan Engkau, bahkan Engkau selalu ada dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau berkati Bapa semua kami pemuda-pemudi-Mu Bapa, yang pada hari ini Bapa berikan waktu kami untuk beribadah kepada-Mu Bapa, membawa kehidupan kami, ucapan syukur kami Bapa. Engkau memberkati setiap kami dimanapun kami berada Bapa. Tuhan memberkati di setiap kediaman kami masing-masing Tuhan. Engkau memberkati Bapa. Engkau melihat setiap hati yang haus, hati yang rindu, hati yang lapar akan Engkau Bapa. Engkau puaskan di hadirat-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Baik yang di wilayah utara, yang di wilayah timur, wilayah barat, wilayah selatan, Tuhan memberkati Bapa. Semuanya mengikuti dari awal, pertengahan hingga berakhirnya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa untuk firman Tuhan pada hari ini Bapa. Kami percaya firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan yang berkuasa, firman Tuhan yang menyembuhkan yang sakit, firman Tuhan yang membebaskan yang terikat Tuhan, memberikan penghiburan bagi mereka yang bersusah hati, yang berduka cita Bapa. Bahkan Tuhan juga mengurapi hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Berikan pewahyuan, hikmat, pengertian yang baru Bapa. Biar lebih lagi Tuhan firman Tuhan yang disampaikan menjadi rema dalam kehidupan kami, setiap anak-anak-Mu Bapa. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami bersehati, kami menolak, kami menghancurkan setiap pekerjaan iblis, kuasa kegelapan dalam nama Tuhan Yesus, pengganggu, pengacau, bermalas-malas, berlambat-lambat dalam nama Tuhan Yesus. Roh berbeban berat tidak berkuasa, kelemahan tubuh, sakit, penyakit yang menghalangi muda-mudi remaja untuk beribadah dalam nama Yesus tidak berkuasa. Tapi kami melihat kuasa hadirat Tuhan melimpah di dekat tempat kediaman kami Bapa, memenuhi hati kami dan hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari pemuda-pemudi remaja yang siap untuk memuji Tuhan, bersama-sama kita nyatakan amin. Sekali lagi kita nyatakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya janji Tuhan selalu ya dan amin dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Karena janji Tuhan tidak bisa diragukan oleh apapun. Haleluya. Keadaan apapun tidak bisa menggantikan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Tiada pernah kuragukan akan kasih setiamu Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Boleh bersama-sama kita memuji Tuhan. Haleluya. Kita mau bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Tiada ku
setiamu tak meninggalkanku. Walau bumi kan bergoncang, walau bumi kan berlalu, Kau Allah yang setia. Walau bumi kan bergoncang, walau bumi kan berlalu, kasih setiamu tak meninggalkanku.
lampunya masing-masing. Semuanya pasti menyala. Amin. Amin. Haleluya. 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 Bangkit orang muda. Boom. Haleluya. Boom. Bangkit orang muda. Boom. Bangkit orang muda. Berikan kemuliaan bagi dia. Haleluya. Kau kekuatanku, penopang hidupku, janji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Serukan, tak akan ku ragu, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan kita yang siap melompat, nyatakan kau kekuatanku, penopang hidupku, janji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku ragu, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Berikan kemuliaan bagi dia. Haleluya. Yang siap berjalan bersama dengan Tuhan, nyatakan berjalan bersamamu. Asre, 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 asre. Tak akan ku sebab tanganmu menopangku. Jalani kehidupan, kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, janji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku ragu, tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Orang-orang muda yang siap belajar dari Tuhan, yang siap masuk dalam hidupnya Tuhan, yang mau karakter dengan Tuhan, katakan haleluya. 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 Sama-sama kita nyatakan, kau kekuatanku, penopang hidupku. Mari kita angkat kedua tangan kita, serukan. Ya, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku ragu, sebab ku tahu kau besertaku. Lebih dahsyat lagi ya. Jaminan Kita satukan suara kita nyatakan, kau kekuatanku, penopang hidupku, janji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku ragu, tahu kau besertaku. Nyatakan, Yesus, jaminan yang siap melompat. One, two. Kau kekuatanku, penopang
hidup kami. Amin. Berjalan bersamamu Tuhan, kami tidak akan goyah. Amin. Sebab kami tahu Tuhan, ketika kami berjalan bersamamu, Engkau Tuhan yang menyediakan harapan bagi kami. Engkau Tuhan yang menjadikan janjimu atas hidup kami. Amin. Dan Engkau Tuhan yang mengajari kami akan karakter-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah kami yang hidup. Engkaulah Tuhan kami yang awal, dan Engkau Tuhan kami yang akhir. Engkau Alfa dan Omega.
menyembahmu di dalam kekudusanmu. Sembah Engkau ya Bapa, Sembah Engkau ya Yesus, sembah Engkau selama-lamanya. Berikan kemuliaan bagi Dia. Kami menyembahmu. Mari kita para penyembah Tuhan serukan. Sembah Engkau ya Bapa, sembah Engkau ya Yesus, sembah. Kami sembah Engkau, kami sembah Kami menyembahmu ya Bapa, kami menyembahmu, Engkau yang amat dan nagih. Kami menyembahmu di dalam Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami, pemuda-pemuda remaja, untuk kami boleh datang dalam ibadah ini membawa seluruh hidup kami untuk boleh memuji, memuliakan Tuhan. Dan terlebih lagi kami rindu untuk menikmati perkataan-perkataan firman-Mu, agar setiap pemuda-pemudi remaja belajar daripadamu, belajar daripada firman-Mu, belajar dari hidup-Mu. Mari Roh Kudus Engkau bekerja pada saat ini. Biar Engkau berkarya di dalam kehidupan setiap pemuda-pemudi remaja ini, sehingga mereka semua menjadi pribadi-pribadi yang mau belajar kepada firman, yang mau belajar di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, kuasa bekerja pada saat ini. Amin. Pengurapan-Mu turun atas kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami serahkan waktu dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang kami dengarkan
menjadi iman bagi kami. Amin. Firman yang kami dengarkan menjadi perbuatan kami, menjadi Amin. tindakan kami, Amin. menjadi kehidupan kami, Amin. menjadi sukacita, menjadi damai sejahtera kami. Amin. Dan firman yang kami dengarkan menjadi iman. Firman yang kami dengarkan menjadi kesembuhan bagi yang sakit, Amin. kelepasan-kebasan bagi yang terikat, Amin. penghiburan bagi yang bersusah hati. Di dalam Amin. nama Dalam Yesus, nama Yesus. kami Nama serahkan Yesus. waktu dan dalam tangan-Mu, pengurapan-Mu turun ke atas kami semua. Kami tolak segala pekerjaan Dalam iblis, nama segala Yesus. kuasa kegelapan, roh kegelapan tidak Dalam berkuasa. nama Tuhan Beranjak Yesus pergi tidak menyingkir kau dalam berkuasa. nama Yesus. Kau pergi Tidak dalam ada nama bagianmu Yesus. tidak berkuasa kau di Dalam dalam nama nama Yesus. Yesus. Demi nama Yesus. Hanya Roh Kudus yang bekerja, Amin. kuasa Tuhan bekerja, pengurapan Amin. Tuhan bekerja di dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Yesus. Haleluya. Bersama-sama kita katakan Amin. 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 Silakan duduk. Pemuda-pemudi remaja yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara mengikuti ibadah ini secara live streaming, kita pastikan kita sungguh-sungguh. Amin. Haleluya. Ya, segala sesuatunya harus sungguh-sungguh. Ya, orang tidak bisa berhasil kalau tidak sungguh-sungguh. Ya, nah kalau saudara tidur sungguh-sungguh. Kalau mau beribadah sungguh-sungguh. Bekerja sungguh-sungguh. Ya, kalau berbuat baik sungguh-sungguh supaya perbuatan baikmu berhasil. Karena orang jahat pun kalau nggak sungguh-sungguh dia buat jahat, nggak berhasil kejahatannya. Jadi memang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Coba bayangin yang jahat aja dilakukan sungguh-sungguh berhasil. Apalagi yang baik, haleluya. Karena perbuatan baik itu ditopang oleh Tuhan, amin. Ya, mari kita buka Alkitab kita saudara. Dari Matius pasal yang ke-11. Ya. Dari Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai 30. Ya, judulnya adalah belajarlah kepadaku. Ya, kata belajar ini saudara diambil dari kata mathetes dari bahasa aslinya. Berarti apa artinya? Kalau mathetes sebenarnya murid. Ya. Berarti artinya apa? Jadilah muridku. Jadi orang kalau mau belajar harus jadi murid. Orang yang tidak pernah jadi murid, dia tidak akan pernah berhasil untuk belajar. Nah, ada orang mendengar. Nah, saudara jangan dengarkan khotbah ini hanya sekedar seberapa tahu ini pendeta tentang firman. Ada orang yang demikian. Kau lihat dulu kemampuannya, begitu. Maka ini firman tak akan pernah menjadi berkat dalam hidupmu. Karena engkau hanya sekedar melihat kemampuan seseorang. Ketika kita mendengarkan firman bukan melihat kemampuan pengkhotbah, tapi melihat seberapa mampu kita menjadi pelaku firman. Mengoreksi hidup kita tentang firman Tuhan yang sudah kita dengarkan begitu banyak dari hari ke hari. Seberapa jauh kita telah mengerjakannya, menghidupinya, melakukannya. Karena kalau orang hanya menjadi pendengar atau kalau orang hanya sekedar tahu, itu tidak akan mengubah apapun dalam hidupnya. Tapi orang yang melakukan firman itu dikatakan seumpama dengan seorang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Dan ketika banjir datang, taufan datang, badai datang, rumah itu akan tetap berdiri. Haleluya. Yuk kita baca saudara dari Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai 30. Kita baca bersama-sama, bisa? Ya, saudara yang sendirian di kamar mungkin, di rumah, jangan sambil tiduran ya. Ya, sikap beribadah. Jangan pula pakai sarung kau di situ. Ya, pakai celana pendek sambil garuk-garuk lagi. Ya. Repotnya sambil minum kopi lagi. Oke lah, puji Tuhan yuk. Kita baca ayat ini. 1, 2, 3, iya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Dikatakan marilah kepadaku semua yang letih lesu. Ini ajakan kepada siapa? Kepada setiap orang. Karena orang pasti mengalami kelelahan dalam hidupnya. Keletihan dalam hidupnya. Bahkan lesu. Kenapa lesu saudara?
Apa yang membuat orang menjadi letih dan lesu? Dia sedang mengejar sesuatu yang tidak pasti. Sorga itu pasti, maka kerjakan. Kalau engkau mendapatkan sorga, maka dari sorga ada support untukmu. Dengar baik, kalau kau mendapatkan uang, uang belum tentu bisa support hidupmu. Kenapa? Uang sangat terbatas. Kau dapat uang, tapi belum bisa untuk membeli yang kau inginkan. Stres lagi, gundah gulana lagi, susah lagi hatinya. Buat apalah uang ini? Udah gajian, buat apalah uang ini, katanya lagi. Nah, maka kejar sesuatu yang pasti dalam hidupmu dan yang bertahan sampai kepada kekekalan. Amin. Nah, kalau kita berlari tanpa tujuan, ngapain kita lari? Paulus katakan, aku bukan pelari tanpa tujuan. Aku bukan petinju sembarang meninju. Aku berlari, aku punya tujuan. Supaya kita jangan lelah, maka kita harus punya tujuan dalam hidup ini. Orang gak punya tujuan, dia akan bosan hidup. Ntar lagi mau mati itu. Dia akan berkata, udahlah mati aja lah. Nah, para pemuda-pemudi remaja, kau harus punya tujuan dalam hidupmu. Karena Tuhan merancang hidupmu, Tuhan memiliki tujuan. Amin. Haleluya. Ya, banyak orang yang telah dilelahkan oleh hidupnya, menghabiskan waktunya untuk sesuatu yang tidak pasti dan yang fana. Dihabiskannya hidupnya hanya untuk perkara-perkara dunia ini. Itu pun tidak memberikan kesenangan. Itu pun tidak memberikan kepuasan. Ya, menghabiskan energi untuk sesuatu yang tidak memberikan jaminan apapun. Habis tenaga saudara. Saudara lakukan itu, ini, semua saudara kerjakan, tapi nggak punya tujuan kekekalan. Mazmur 78 ayat 33. Sebab ia membuat hari-hari mereka habis dalam kesia-siaan, dan tahun-tahun mereka dalam kekejutan. Habis dalam kesia-siaan. Coba yang hitung-hitunglah umur kita pada saat ini. Maka menghitung umur itu perlu. Ya, sudah berapa tua kita ini? Atau seberapa muda kita ini? Ya, wajah baby face. Puji Tuhan. Tapi jangan sikapmu seperti anak-anak. Dalam menghadapi masalah kanak-kanak. Berbuat dosa, nenek moyang. Kalau dia berbuat dosa, nenek moyangnya, ahlinya. Tapi kalau buat kebenaran, kanak-kanak. Disuruh berubah, bagaimana aku bisa berubah? Nah, ini repotnya. Ya, maka dikatakan sebab itu ia membuat hari-hari mereka habis dalam kesia-siaan. Jadi jangan hari-harimu habis dalam kesia-siaan. Cobalah hitung-hitung, pasti kau tahu apa yang kau buat hari ini. Saudara tahu apa yang kau buat tahun ini. Ini udah mau sebentar lagi kita akhiri tahun ini. Apa yang kau buat? Apa yang kau dapat? Perlu. Dan saya tidak berbicara tentang uang. Saya tidak berbicara tentang materi dunia ini. Apa yang sedang kau buat untuk hidupmu di dalam Tuhan? Mazmur 94 ayat 11. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Dalam arti apa ini? Manusia-manusia yang tidak mengenal Tuhan. Punya rancangan, punya. Ya, seperti orang-orang yang membangun menara Babel. Mereka punya rancangan, punya. Mereka kerja iya. Tapi lihat, saudara gue dikasih Tuhan, Tuhan menghentikan mereka. Kenapa? Mereka menentang Tuhan. Maka jangan menentang Tuhan dalam hidup kita. Pengkhotbah 5 ayat 10. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Lihat, kalau saudara kejar uang, takkan puas kau dengan uang. Karena gak ada kepuasan dengan itu. Nanti kau dengar lagi, orang udah punya triliun. Ya, kau punya utang. Ya, saudara, siapa yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa juga mencintai laki-laki tak akan puas dengan laki-laki itu. Yang mencintai perempuan tak akan puas dengan perempuan. Nanti ada yang lebih cantik lagi, yang lebih ganteng lagi. Ada yang lebih mancung lagi hidungnya. Sampai bisa motong pepaya itu. Bukan hanya hidungnya mancung, giginya pun mancung. Saudara, ada nanti yang lebih putih lagi. Yang lebih putih lagi keluar lagi nanti. Sama seperti kita beli produk, saudara. Tahun ini keluar seri ini. 3 bulan lagi keluar lagi. Keluar lagi. Kalau itu yang kita kejar terus, tak akan ada kepuasan.
Apa yang bisa memuaskan hati kita rupanya? Dunia ini? Tidak. Engkau tidak dirancang untuk dipuaskan dunia. Engkau dirancang untuk dipuaskan Tuhan. Karena Tuhan merancangmu serupa segambar dengan Dia. Maka hanya Tuhan yang bisa memuaskan hidupmu. Haleluya. Dunia ini takkan bisa memuaskan engkau. Karena engkau tidak diciptakan seturut dengan dunia ini. Seperti yang saya sampaikan pada saudara, ketika Tuhan menjadikan kita, Tuhan melihat kepada ciptaan yang ada di sorga, yang ada di bumi. Tidak ada yang pantas untuk menjadikan manusia. Maka diambilnya lah, dilihatnya dirinya. Maka dia berkata, marilah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan kita. Imago Dei. Haleluya. Ya, jadi engkau tidak bisa dipuaskan oleh dunia ini. Maka buat apa kau cari-cari sumber di dunia ini? Tidak salah bekerja, silakan bekerja. Tapi itu bukan targetmu. Targetmu kekekalan. Jangan sampai kau lupakan. Amin. Nah, siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan kekayaan. Ya, tidak akan puas dengan penghasilannya. Itu pun sia-sia. Efesus 4:17. Sebab itu kuatkan dan teguhkan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Pikiran saudara jangan sia-sia lagi. Pikiran itu harus punya tujuan untuk kekekalan. Amin. Apa mau aku perbuat untuk Tuhan? Menyenangkan hati Tuhan. Apa aku perbuat untuk orang lain? Menyenangkan hati Tuhan. Atau apa mau aku perbuat untuk orang tuaku? Menyenangkan hati Tuhan. Apa mau aku perbuat untuk orang lain? Menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan. Bukan melukai Tuhan. Bukan mengecewakan Tuhan. Tapi menyenangkan Tuhan. Maka jangan kita hidup dengan pikiran yang sia-sia. Haleluya. Yakobus 1 ayat 26. Jikalau ada orang yang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Jadi kalau saudara beribadah, jaga mulut. Jangan kotor mulutnya. Orang beribadah nggak usah ngancam-ngancam orang. Pergi saudara udah beribadah, anak Tuhan ngancam orang tua lagi. Mak, kalau nggak mama kirim sepeda motornya. Hati-hatilah mak. Ngancam orang tua. Ini apa-apaan ini namanya? Syukur kau dilahirkan, dibesarkan, dihidupi. Begitu lahir kau dimatikan gimana? Urusan polisi. Iyalah kan. Nah, jadi saudaraku, siapa yang menganggap dirinya beribadah, dia harus mengekang lidahnya. Amin. Ya, lidah yang memberkatilah. Perkataan-perkataan yang membangunlah, bukan perkataan yang mengutuki. Ya, bukan perkataan yang suka berdebat. Dikit-dikit marah-marah, ngamuk-ngamuk. Wah. Saudara, jangan binatang lebih baik dari manusia loh. Hewan aja kalau lihat manusia datang, bisa ekornya goyang-goyang. Tanda dia senang. Ini orang lain datang, kau ngumpet-ngumpet, ngapain pula datang lagi ini? Ngabisi beras ini di rumah ini, gitu deh. Berarti kan seekor anjing lebih baik daripada manusia jadinya. Maka hati-hati. Ya. 1 Petrus 1:18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyang kita. Jadi cara-cara hidup yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang itu sudah dilepaskan kita dari sana, ditebus kita dari situ. Ya. Bukan dengan barang yang fana itu, dengan apa? Saudara, dengan darah. Haleluya. Beban dan tekanan hidup yang bersumber dari dosa melelahkan hidup setiap orang. Tujuan Tuhan tak akan pernah melelahkan kita. Karena ketika kita melakukan firman Tuhan, selalu ada kekuatan baru. Amin. Selalu ada kekuatan baru. Jadi kalau engkau sudah lelah, berarti engkau sebenarnya tidak sedang melakukan saudara tujuan-tujuan dunia ini saja. Ya, maka kau lelah. Tidak ada di situ visinya Tuhan kau kerjakan. Maka kau capek. Maka kan seperti Marta. Ya. Dia mau melayani Yesus. Tapi dia mau melayani Yesus, menyenangkan hati Yesus sesuai dengan versi dia. Tanpa tanya Yesus, dia pergi ke dapur.
merasa dibiarkan sendiri oleh Maria, dia datang dengan sinisnya pada Yesus. Guru, tidakkah kau peduli? Lihat, dibilangnya Yesus gak peduli. Siapa yang gak peduli? Kalau saya datang ke tempatmu, jangan kau pergi kemana-mana. Gak usah kau sibuk kemana-mana. Aku gak butuh yang kau sibukkan itu. Aku butuh dengan kau. Kecuali kau katakan, siapkan dulu, aku belum makan ini, lapar ini. Lain cerita itu. Ini Yesus gak ngomong gitu kok. Marta, udah capek aku jalan, lapar lagi. Nggak ada itu. Dia sok peduli pada Yesus padahal dia nggak peduli. Makanya dia lelah. Makanya dia marah. Nah, hati-hati pelayan yang marah-marah. Kau sedang tidak melayani Yesus, melayani dirimu. Ya. Orang melayan, kalau hamba itu mana ada hamba yang marah? Lakukan semua sebagai hati hamba. Nanti kita sampai ke sana. Haleluya. Amin. Oke. Tuhan adalah awal dan sumber hidup setiap orang. Mari katakan, Tuhanlah awal hidupku. Tuhan yang memulai kisahku. Dan Tuhan sudah menuliskan tentang hidupku. Dan aku mau apa yang Tuhan rancang untuk hidupku, saya ikut menggenapinya dan dilaksanakan dalam hidup saya. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah ada jadi segala yang telah dijadikan. Jadi segala sesuatu dimulai dari Tuhan. Hidup saudara dimulai oleh Tuhan, diawali oleh Tuhan, dan Tuhan itu menentukan akhir kita di dunia ini. Amin. Jadi segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang. Dalam Dia ada hidup. Jadi kalau kita tidak di dalam Tuhan, kita ini tidak hidup. Haleluya. Ya, dan dikatakan dan hidup itu adalah terang manusia. Artinya manusia apa? Manusia yang telah ditebus. Manusia yang dalam awal diciptakan Tuhan hidup dalam terang Tuhan. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Jadi kita diawali oleh Tuhan. Amin. Tuhan Maha tahu tentang tujuan hidup kita. Yesaya 43 ayat 7. Semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Dikatakan semua orang yang disebut dengan namaku, dikatakan Tuhan, kuciptakan untuk kemuliaanku. Jadi kita diciptakan untuk kesenangan Tuhan. Siapa di sini mau menyenangkan Tuhan? Saudara yang mau menyenangkan Tuhan, yang ikut live streaming, angkat tangan saudara. Tuhan, saya mau menyenangkan Engkau. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Katakan menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Nah, itu menjadi kerinduan kita, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan menjadikan kita, maka Tuhan memberikan satu seperti seorang tukang periuk yang membentuk sesuatu dari tanah yang ada di tangannya. Roma 9:21. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpalan yang sama satu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia?
dan satu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Tuhan membentuk hidup kita. Ada dipakainya untuk tujuan yang mulia. Maka Tuhan dah tahu apa tujuan kita. Amin. Amin. Haleluya. Oke. Tuhan Yesus. Karena dikatakan lagi, saudaraku dikasihi Tuhan, marilah datang kepadaku hai semua yang berbeban berat dan letih lesu. Jadi kelelahan orang itu terjadi ketika dia melakukan ya hal-hal yang dunia saja, maka dia lelah. Kenapa, saudara? Oke, uang bisa dia pakai uangnya, bisa dia uang ini bisa support dia, tapi bisa enggak uang itu support rohnya? Bisa enggak uang itu membahagiakan jiwanya? No. Ya sudah pikir orang gila karena kurang uang. Ada yang kulihat orang jadi gila, ya, karena kelebihan uang juga. Maka saudara, ya, ketika orang mengalami kelelahan, ini bisa mengerjakan dalam hidup orang itu gangguan psikis, kejiwaan. Ya, jiwanya sakit. Ada orang kelihatan badannya baik-baik aja, tubuhnya sehat-sehat, jiwanya sedang sakit. Sakit jiwa orang ini. Orang jatuh diketawai, itu sakit jiwa. Tabrakan kecelakaan bukan ditolong, malah divideoin. Itu orang sakit jiwa. Tolong. Buat apa memvideo-videoi orang yang sedang kecelakaan? Ya. Jadi kalau saudara lihat yang begitu, jangan kau video ya. Karena saya pernah juga begitu dulu. Sebelum dalam Tuhan, sakit jiwa saya ini. Kita baris dulu, saudara. Tiba-tiba saudara kecelakaan, tukang es, saudara ketabrak mobil, saudara. Itu loh es, apa itu es lilin itu. Ya, berhamburanlah esnya di jalan. Kita bukan malah tolong tukang esnya. Tolong esnya. Lalu guru kami itu marah-marah itu. Kita dikumpul semua termasuk saya. Dihukum kita waktu itu, betul. Itu tuh dulu tuh saya sakit jiwa itu. Maka kalau ada orang yang senang sekali orang kecelakaan, itu orang yang sakit jiwa itu. Nah, maka saudara, maka juga orang dia tidak bersukacita karena ketidakadilan, itu kasih loh. Bersukacita karena kebenaran. Jadi ketika orang rugi jangan kau ketawa. Kau tertawakan. Ketika teman kuliahmu nilainya E, puji Tuhan, kau katakan lagi. Apa-apaan kau ini sekarang? Ketika temanmu putus sama pacarnya, kau malah bersyukur, terima kasih Tuhan. Biar aku yang jadi sama dia. Loh, ada yang begitu. Itu sakit jiwa. Jangan katakan ini jawaban Tuhan. Iya. Siapa tahu ada di antara saudara yang mulai sakit jiwa ini. Karena COVID ini. Gak bisa gandengan jalan. Soalnya dilarang pegangan tangan. Nah, Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang berletih lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Siapa mau lega hidupnya? Nah, maka kelegaan ini tidak kau dapat dari uang. Tidak kau dapat dari tingginya ilmu pengetahuanmu, tidak. Andai kata kita dapat itu dari ilmu pengetahuan, Yesus akan berkata, Yesus tidak akan berkata belajar kepadaku. Karena dia bukan dokter, profesor, letnan, kolonel, bidan berijazah, bukan. Dia nggak punya gelar itu satupun. Ya. Nah, dikatakan belajarlah sebab aku ini dikatakan apa? Lemah lembut, bukan lemah gemulai ya. Hai, itu lemah gemulai. Lemah lembut itu dalam arti kata bahasa dituliskan itu praus. Kata praus ini kalau diterjemahkan saudara, ya, itu seperti seorang hewan
seekor hewan, sorry, bukan seorang hewan. Seekor hewan yang dilatih mengikuti kehendak tuannya. Jadi hewan ini bukan lagi mengikuti kehendaknya, tapi mengikuti kehendak tuannya. Itulah praus. Sebab aku dikatakan lemah lembut, aku praus, itu dalam terjemahan aslinya. Praus dalam arti seperti hewan yang dilatih mengikuti kehendak tuannya. Artinya apa? Tuhan Yesus itu pantas kita datang belajar kepada dia karena ada dua alasan ini. Satu, dia sudah terlatih seperti hewan yang terlatih, lemah lembut, praus. Saudara, jangan belajar kepada orang yang gak pernah belajar. Kepada siapa saudara belajar buat kue? Kepada orang pembuat kue. Jangan belajar kau dari buku, bantat terus. Percaya deh. Jangan belajar kepada orangnya cara buat kue begini. Jangan belajar kau. Kau pernah buat kue? Enggak, cuma tahu aja. Jangan kau belajar kepada orang yang hanya sekedar tahu. Belajar kepada orang yang menghidupinya. Amin. Haleluya. Ya, alasan yang pertama kenapa kita belajar pada Yesus, karena Yesus itu lemah lembut, praus. Dia sudah terlatih dan sudah menjalaninya. Saudara, kalau mau buka usaha belajar sama siapa? Yang pintar koak-koak di YouTube. Jangan belajar kepada orang yang pintar koak-koak di YouTube yang belum ada usahanya. Belajar kepada yang sudah terbukti dia berusaha dan berhasil. Belajar ke sana. Walau dia nggak buat channel YouTube. Nah, betul atau tidak? Loh, saudara, jangan cuma belajar kepada orang yang tahu teorinya. Saudara, engkau tidak dapat spiritnya. Kalau saudara mau bangun gereja, pada siapa saudara belajar? Kepada kepala gereja, Yesus. Dan kepada hamba-hamba Tuhan yang sudah berhasil membangun pekerjaan Tuhan. Kalau belum berhasil, belum ada bukti, ngapain belajar sama orang yang seperti itu? Kepada orang yang sudah terbukti. Dan bukti itu ditunjukkan dengan apa? Rentang waktu. Di situ akan teruji kesetiaannya. Di situ akan teruji ketekunannya. Teruji kehidupannya, sikapnya akan teruji. Haleluya. Ya, yang dikatakan alasan yang pertama lemah lembut, kemudian dan rendah hati. Karena dia. Rendah hati ini artinya saudaraku dikasih itu kan, dia memiliki saudara hati pelayan di dalam kehidupan seorang hamba gitu loh. Jadi bukan saudaraku hati pelayan di dalam kehidupan saudara, di hati pelayan, kerendahan hati ini dikatakan hati seorang pelayan di dalam kehidupan seorang hamba. Karena aku memiliki kehidupan seorang hamba, pelayan, bukan big boss. Yesus katakan apa? Kalau siapa mau jadi terbesar, hendaklah ia menjadi pelayan. Haleluya. Ya. Jadi alasan yang kedua adalah ya rendah hati. Haleluya. Saudara, rendah hati. Ya, tapeinos tekardia. Rendah hati. Kalau tadi saudara lemah lembut itu praus. Kalau rendah hati tapeinos tekardia. Memiliki hati pelayan di dalam kehidupan hamba, atau hamba yang benar-benar memiliki hati pelayan. Karena ada hamba yang menganggap dirinya hamba hanya sekedar dapat gaji. Kalau ini hamba yang benar-benar memang dia hamba. Ada begitu banyak orang sekarang mengatakan hamba Tuhan, padahal big boss. Ya, kalau hamba ya hamba, pelayan ya pelayan, jangan salah. Haleluya. Ya. Nah, saudara,
Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepadaku. Ya, dikatakan di sini, pikul lakuk. Ini mata kuliah ini. Yang kupasang kepadamu. Ya, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Coba yang ini. Dipikulkan tanggung jawab kepada kita bukan membuat kita gundah gulana, bukan membuat tertekan, bukan membuat terbebani, tapi membuat jiwa kita mendapat apa? Ketenangan. Kenapa? Dari semua yang kau lakukan, kalau kau lakukan dengan sungguh-sungguh, di sana ada jaminan dan kepastian yang dari Tuhan. Itu membuat orang tenang. Itu membuat jiwanya tenang. Kenapa? Ada kepastian dari Tuhan. Satu hari saya kehilangan dompet. Di dalamnya ada uang, ada ATM lagi, berisi uang lagi. Hari Minggu, Mas. Lalu saya berdoa, Tuhan, dompetnya pasti kembali. Tenang hatiku. Enggak gundah gulana hatiku satu hari itu. Pergi pelayanan. Ibadah raya kan. Dan saudara pulang ke rumah, saya nggak pergi nyari juga setelah pulang. Tenang, ada jaminan gitu loh. Ada jaminan. Ya, tidur. Lalu ada orang ketuk-ketuk. Klon won. Dan saya katakan, mau gantar dompet ya? Iya Pak, kau tahu katanya. Saya kehilangan dompet sulit. Ya, ada jaminan. Kenapa orang nggak resah? Ada jaminan. Maka kalau orang gelisah-gelisah itu gak ada jaminan itu. Maka itu Yesus katakan dalam Yohanes pasal 4. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya padamu. Maka orang yang percaya itu tidak gelisah. Jangan sampai kau nyanyi resah dan gelisah menunggu kedatangan Yesus. Udah repot kau itu. Kalau resah dan gelisah menunggu kedatangan Yesus. Lebih baik kita nyanyi, demi cintaku padamu, ke salibku ikut denganmu. Siapa cinta Yesus? Ya harus berani nyanyi itu, ganti nyanyian itu. Demi cintaku padamu, ke salibku ikut denganmu. Walau sangkal diri dan pikul salib. Nah, itu kan mantap itu. Jangan rayuan gombal. Tuhan, aku cinta pada kau. Sama seperti anak muda itu kan. Sayang, aku cinta kali sama kau. Aku pingin ketemu dengan kau. Laut yang luas akan kuseberangi. Gunung yang tinggi akan kudaki. Rintangan-rintangan akan kutembus. Back through. Wow. Tapi NB, kalau malam ini hujannya datang, aku gak bisa datang. Buat apa lautan yang luas? Hujannya belum jadi laut, sudah batal. Itu kan apa ya? Rayuan gombal. Gak usah gombal sama Tuhan, taunya Tuhan hidupmu. Taunya siapa kau, haleluya. Taunya isi dompetmu, amin. Jangankan dompetmu, hatimu aja dia tahu. Haleluya. Nah, belajar kehidupan dari siapa kita? Belajar yang paling baik, dari Yesus. Karena Yesus hidupnya benar-benar berkenan kepada Bapa. Haleluya. Oke lah, dari hamba-hamba Tuhan saudara bolehlah belajar, silakan aja. Tapi kalau mau belajar dari seorang hamba Tuhan, jangan hanya lihat dia waktu khotbah. Datangi dia sesekali ke rumahnya. Pas ngamuk, jangan ikut lagi dia itu. Haleluya. Loh, katanya hamba kok ngamuk? Ya. Pakai ayat lagi. Tuhan Yesus saja marah-marah di bait suci. Hebat juga ya. Luar biasa itu. Jadi kemarahan Yesus di bait suci dipakainya membela dirinya, marah-marah karena dipecahin anaknya. Handphonenya karena dia terus main TikTok. Oke. Kita belajar dari kehidupan Yesus. Amin. Ya, apa yang kita belajar dari kehidupan Yesus? Yang pertama tujuan kedatangannya.
Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Tujuannya, melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Tujuanmu juga itu. Haleluya. Siapa udah tahu tujuannya? Kalau nggak tahu ya sudah. Sudah harus tahu tujuanmu. Ngapain kau ke Jogja ini? Kenapa kau pulang kampung? Apa tujuanmu di kampung sekarang? Menghemat anggaran, Pak. Iya, makanya hemat anggaran itu. Betul-betul ya. Haleluya. Jangan macam-macam kau di situ. Orang tua ke ladang, kau pergi piknik. Alasan, Mak, belajar online. Kayak mesti di satu tempat yang sunyi sepi. Oke. Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi Yesus berkata begitu. Maka kita juga demikian harus berkata demikian. Bahwa aku tidak datang untuk melakukan kehendak, aku terlahir di dunia ini untuk kehendak Tuhan. Haleluya. Kalau saudara berkata, aku datang untuk kehendakku lah. Nah berarti kau belum tahu tujuan, nanti kau akan lelah. Nah, kita belajar pada Yesus tentang tujuannya. Yang kedua, ya, tentang ketaatan dan penundukan dirinya. Haleluya. Dia taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Taat dia. Ketaatan itu harus taat sampai mati loh saudara. Ya. Bagaimana orang taat? Maka dilatih tadi praus. Ya. Dia tidak mengikuti kehendaknya lagi. Bahkan kehendak dagingnya sudah habis. Yang ada apa? Kehendak tuannya. Praus. Lemah lembut. Haleluya. Maka kalau orang tidak memiliki hati praus ini, gak bisa. Maka kepada Yesus kita belajar. Haleluya. Kemudian yang ketiga, dalam kasih dan kesetiaannya. Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Jadi seperti Bapa mengasihi dia, demikianlah Yesus mengasihi kita. Kemudian seperti Yesus mengasihi kita, demikianlah seharusnya kita mengasihi sesama. Amin. Haleluya. Ya, dan saudara, sebelum mengasihi orang lain, engkau harus mengasihi dirimu dulu. Karena firman Tuhan berkata, kasihilah orang lain seperti dirimu. Kalau engkau tidak bisa mengasihi dirimu, memelihara dirimu, menjaga dirimu, bagaimana kau bisa mengasihi orang lain, memelihara orang lain, menjaga orang lain? Itu tak akan mungkin. Tak akan mungkin itu. Maka ukurannya mengasihi orang itu mengasihi kita. Haleluya. Haleluya. Kalau sembrononya kau makan, berarti orang lain juga akan kau kasih makan dengan sembrono. Sama itu. Ya. Kalau suka kau barang-barang rusak, berarti juga sama orang lain akan kau kasih barang-barang rusak. Ukuranmu akan kau taruh kepadanya. Ya. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Bisakah kita sampai masuk ke tingkat ini? Kita mau berkorban untuk orang lain. Bukan mau beruntung dari orang lain. Berkorban. Mengasihi orang, menjadikan orang lain, menjadikan seseorang itu menjadi apa? Subjek. Bukan menjadi objek. Kalau kau mendekati seseorang, lalu yang kau inginkan adalah sepatunya, lipstiknya, bandonya, ikat rambutnya, itu bukan mengasihi kawan. Engkau sedang apa? Memanfaatkan orang. Kasih itu tidak pernah memanfaatkan orang. Tapi kasih itu adalah membuat dirinya bermanfaat bagi orang lain. Sudahkah kita bermanfaat bagi orang lain atau menjadi penyakit bagi orang lain? Asal dilihatnya kita garuk kepala, dia ngapain lagi dia yang datang. Artinya apa? Kita ini menjadi kesusahan bagi dia. Janganlah kita menjadi kesusahan bagi orang lain. Biarlah kita menjadi sesuatu yang memberkati orang lain. Amin. Maka kasihi dirimu. Haleluya.
Amin. Oke. Kemudian dalam hal apa lagi kita belajar? Penyerahan diri dalam kuasa Bapaknya. Kita harus belajar menyerahkan diri kita. Gampangnya kita berdoa itu, Tuhan, ku serahkan hidupku padamu. Tapi menindakkannya betul-betul nggak mau berserah. Maka saya ajarkan kepada saudara tentang iman. Ya, iman. Iman itu saudara kasih Tuhan. Iman yang seperti apa? Iman yang membuat kita keluar dari apa yang kita andalkan. Kalau diri kita andalkan, keluar kita dari diri kita. Kalau uang kita andalkan, keluar kita dari uang itu. Kalau kenalan, relasi yang kita andalkan, keluar kita dari situ. Dan menaruh diri kita ke dalam siapa? Ke dalam Tuhan. Itu iman. Ya. Matius 26 ayat 39. Ini Yesus berdoa di Taman Getsemani. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarkanlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Dia tahu penderitaan itu berat, sakit itu. Tapi dia berkata, bukan kehendakku, kehendakmu. Ini penyerahan. Dalam ikut Tuhan ini gak semua saudara senang-senang. Ada juga rasa sakit, ada penderitaan. Tapi penderitaan karena kebenaran. Haleluya. Matius 26 ayat 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya. Dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Haleluya. Kemudian di kayu salib, dalam penderitaan yang begitu hebat, rasa sakit yang begitu hebat, cercaan yang begitu hebat, ejekan yang begitu hebat. Sepanjang jalan dari perjalanan salib, saudara, sampai ke Golgota, dia begitu menderita. Saudara, Yesus berkata, Lukas 23, 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Sebelum ayat ini, Yesus itu kan berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapa, Bapa, kenapa kau meninggalkan aku? Apa artinya? Ketika dosa, kejahatan, kenajisan, seluruh dunia ditimpakan kepada Yesus, Bapa itu memisahkan diri. Apakah Yesus mati? Tidak. Yesus tidak mati walau Bapa meninggalkan dia. Kenapa? Karena dia Tuhan. Yesus tidak mati karena rasa sakit dan penderitaan yang hebat. Yesus mati karena apa? Karena keputusannya. Haleluya. Haleluya. Untuk mati terhadap dosa, mati terhadap segala keinginan daging, keinginan mata, keinginan dunia ini, itu keputusanmu. Haleluya. Amin. Bukan keputusan Tuhan, keputusanmu. Dan ketika kau mengambil keputusan itu adalah satu perjuangan dalam hidupmu untuk mati terhadap dunia ini, terhadap segala keinginannya, terhadap segala daya tariknya, dan mati untuk itu. Dan kau berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan hidupku. Apakah kalau kita tidak menikmati dunia ini kita tidak hidup? Apakah kalau kita tidak melihat saudaraku dunia yang penuh gemerlap ini, kita tidak hidup? Hidup. Haleluya. Haleluya. Kita hidup bukan karena teknologi. Dengarkan baik. Sebelum ada teknologi, manusia udah hidup di dunia ini. Betul atau tidak? Hah? Betul? Kok takut menjawab? Ya, jangan katakan hilang HP-mu, matilah aku. Jangan. Beli HP baru, kau kan masih hidup. Mayat nggak ada pakai HP, haleluya. Karena hidupnya orang pakai teknologi.
Tapi bukan teknologi yang membuat hidup. Kalau teknologi bisa membuat orang hidup, bagi-bagikan teknologi ke kuburan sana. Supaya hidup itu semua. Yesus berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lihat, dia baru ditinggalkan Bapa, tapi dia berkata lagi, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dia serahkan hidupnya. Siapa mau serahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan? Angkat tangannya. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Mari angkat kedua tangan saudara, katakan aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kiranya Tuhan menerima penyerahan hidup saudara. Haleluya. Kemudian dalam penyangkalan diri dan dalam kematian. Kau tak bisa mati untuk Tuhan kalau gak bisa menyangkal dirimu untuk Tuhan. Maka Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya tiap-tiap hari dan mengikut aku. Memikul salib belum mati loh. Disalibkan baru mati. Haleluya. Penyangkalan diri, pikul salib, disalibkan, baru serahkan nyawa, mati. Gitu ya stepnya ya. Jangan lupa stepnya. Jadi kalau pikul salib itu belum mati kawan. Belum. Makanya ada orang yang pikul salib itu seperti sudah lihat di apa ya? Di YouTube ya. Ya. Dipikulnya salibnya kan digergajinya. Jadi pendek kan gitu. Oke. Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Yang walau dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Lihat ini, saudara. Kemudian dikatakan melainkan telah mengosongkan dirinya. Kosongkan diri saudara. Dulu siapa saudara? Big boss. Dulu siapa saudara? Orang-orang yang sangat disegani, sangat dihormati. Dulu siapa saudara? Preman? Preman di kamarmu? Atau preman di kos-kosanmu? Kosongkan dirimu dari situ. Yesus saja mengosongkan dirinya dari kealahannya. Jadi katakan mengambil rupa seorang hamba, seorang pelayan. Pelayan yang rendah hati. Menjadi sama dengan manusia. Kata arti sama dengan manusia. Ya. Manusia yang di dalam dosa sehingga Yesus bisa merasakan. Maka dikatakan dalam kitab Ibrani itu, kita ini memiliki imam besar yang juga dapat merasakan apa yang kita rasakan. Maka ketika engkau berkata aku lapar, Tuhan tahu seperti apa lapar itu. Ketika engkau berkata Tuhan aku menderita, Tuhan tahu seperti apa menderita itu. Imam besar kita, imam besar yang bisa merasakan apa yang kau rasakan. Haleluya. Haleluya, dia bisa merasakan. Maka orang yang pernah merasakan sesuatu, dia melihat kepada orang lain, dia bisa, saudara kau dikasih Tuhan merasakannya. Ini yang dikatakan saudara elemones. Bisa menempatkan diri, murah hati. Ya, menempatkan dirinya di posisi orang lain. Merasa, melihat seperti orang itu merasa dan melihat. Maka dia enggak menghakimi siapapun. Lemones. Dia bisa berempati. Merasakan apa yang dirasakan orang. Kalau orang menangis dia boleh merasakan seperti apa dia orang itu menangis. Kadang-kadang saudara bisa kan ketika nonton film bisa masuk di situ. Nonton film Ibu Tiri. Saudara bisa nangis. Tapi baca Alkitab
Yesus disalibkan, saudara ketawa. Disalibkan. Harusnya kau bisa merasakan. Ya. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Maka kita ini harus turun dari tahta. Demi kepentingan orang banyak harus turun dari tahta. Ya, tahta apa yang kau duduki saat ini? Gak level. Ada orang yang merasa orang lain gak levelnya. Lalu apanya? Sama-sama nginjak buminya kita kan? Betul? Nah saudara, siapa tahu kau sudah menginjak bulan terus. Ya. Nah, dikatakan di sini dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Ketaatan itu harus sampai mati loh saudara. Haleluya. Iya, itu baru ketaatan. Mati dalam apa? Mati terhadap diri, bahkan mau mati. Apakah ini rumit? Rumit bagi orang yang gak mau menyerahkan hidup. Gak rumit kalau orang mau menyerahkan hidupnya. Jadi saudara, mari kita belajar pada Yesus. Haleluya. Yuk kita mau ulangi lagi dari kita belajar dari dia tentang apa? Yang pertama tadi apa? Tujuan. Kemudian apa? Ketaatan dan penundukan diri. Kemudian yang berikutnya kasih dan kesetiaan. Kemudian yang berikutnya penyerahan diri dalam kuasa Bapa. Yang terakhir penyangkalan diri dan kematiannya. Saudara, ya, mari kita belajar. Yesus itu guru yang baik. Nah, saudara, jadi belajarlah kepadaku, mathetes. Ya, artinya jadi muridku. Mau gak saudara jadi muridnya Tuhan? Amin. Dan Tuhan memberikan pada saudara bukan pengetahuannya, namun menghidupinya, hidupnya. Jadi Tuhan bukan mengajarkan pengetahuan, tapi Tuhan mengajarkan hidupnya. Haleluya. Ini sebenarnya, jadi murid itu harus menerima kehidupan dari guru. Kita bukan menerima pengetahuan, no. Menerima kehidupan dari sang guru. Jadi artinya, setiap kita ini belajar kepada Yesus, mathetes, murid, limut, kalau ada kata lain dikatakan. Ya, muridnya Yesus adalah siap diisi dengan hidupnya Yesus. Amin. Haleluya. Maka itu yang membuat kita apa? Menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Mari pemuda-pemudi remaja dimanapun saudara, saya ajak untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian ini. Yang ku rindukan hanya Kau Yesus. Nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku. Yang ku dambakan menjadi seperti Kau Yesus di dalam
menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Biarlah kita jadi segambar serupa dengan Tuhan Yesus. Maka mari belajar kepada Tuhan Yesus sendiri. Dan Dia berkata, marilah kepadaku, hai semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Pikul lakuk yang kupasang kepadamu. Haleluya. Dan belajarlah kepadaku. Amin. Sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Saudara, jikalau saudara tidak mau datang pada Yesus, maka sampai akhir hidupmu engkau akan lelah, akan letih lesu dan beban berat, karena tidak ada pertolongan, tidak ada jaminan kelepasan-kebebasan dalam hidupmu. Namun kalau kau datang pada Yesus, kau akan tahu tujuan hidupmu. Amin. Engkau akan memiliki penundukan diri dan ketaatan, Haleluya. penyerahan hidup. Amin. Kau akan memiliki kasih yang berlimpah, Amin. dan kau sanggup untuk menyangkal diri, mati terhadap dunia ini, mati terhadap segala keinginan daging, keinginan mata, sehingga kau bisa memenuhi tujuan Tuhan dalam hidupmu. Haleluya. Beri angkat kedua tanganmu pada Tuhan. Tuhan, kami mengangkat tangan kami kepadamu. Biarlah kami belajar kepadamu, Amin. karena Engkau lemah lembut, Amin. Engkau rendah hati. Haleluya. Dan biarlah kami memiliki hidupnya Yesus. Hidup kami ini diisi dengan hidupnya Tuhan sendiri. Amin. Sehingga selama kami ada dalam dunia ini, kami hidup sebagaimana Bapa menghendaki kami hidup. Haleluya. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus. bekerjalah bagi setiap pemuda-pemudi remaja ini, Amin. agar setiap mereka menjadi pemuda-pemudi remaja yang memenuhi tujuan Tuhan dalam hidup mereka. Amin. Dan biarlah mereka terus belajar kepadamu, belajar kepada firman-Mu, Amin. bahkan belajar kepada hamba-hamba Tuhan yang menjadi teladan yang Kau tetapkan. Di dalam nama Yesus, Dalam nama Roh Tuhan Yesus. bekerja atas setiap pemuda pemudi remaja ini, Amin. sehingga pada mereka ada kelegaan, Amin. ada ketenangan. Di dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus. Roh Kudus bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Yesus. bila hidup mereka hidup yang diubahkan, karena mereka mau belajar kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali saudara. Dan kami juga akan berdoa bagi saudara-saudari yang mengikuti pada live streaming. Saudara baru pertama kali bersama-sama dengan kami dalam ibadah ini. Dengan kasih Tuhan kami mengajak saudara satu doa perdamaian, ya, untuk menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat pribadi saudara. Firman Tuhan berkata, Roma 3 ayat 23, karena semua orang sudah berbuat dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, kemudian dikatakan Roma pasal 6 23, upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam Roma 9 ayat 10 ayat 9 sampai 10, jika kamu mengaku dengan mulutmu dengan percaya dalam hatimu bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kamu diselamatkan. Amin. Sebab dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Mari kita genapkan firman Tuhan dalam sikap doa. Ulangi doa yang saya ucapkan dengan mengeluarkan suara. Kita mulai berdoa. Tuhan Yesus yang cinta saya, Tuhan Yesus yang cinta. pada saat ini Tuhan, Pada saat ini Tuhan, saya datang kepadamu. saya datang kepadamu. Saya orang berdosa. Saya orang berdosa. Dosa itulah Dosa itulah yang membuat hidup saya yang membuat hidup saya terpisah daripadamu. terpisah daripada. Dosa itulah Dosa itulah yang membuat hidup saya yang membuat hidup saya berada di bawah kutuk. berada di bawah kutuk. Pada saat ini Pada saat ini saya mengambil saya keputusan. mengambil keputusan. Saya bertobat. Saya bertobat. Saya tinggalkan semua dosa. Saya tinggalkan semua dosa. Saya datang pada Yesus. Saya datang pada Yesus. Saya
buka hati saya. Saya buka hati saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. masuklah dalam hatiku. Ampunilah dosa-dosaku. Ampunilah dosa-dosaku. Selamatkanlah jiwaku. Selamatkanlah jiwaku. Engkaulah Tuhan Engkaulah Tuhan. dan juru selamat Dan juru selamat dalam hidupku. dalam hidupku. Tuliskanlah nama saya Tuliskanlah nama saya dalam kitab kehidupan dalam kitab kehidupan di sorga yang kekal. di sorga yang Kalau kekal. Engkau datang kembali, Setelah Engkau datang kembali, saya bersama-sama dengan Engkau saya bersama-sama dengan di Engkau dalam kerajaan di sorga. dalam kerajaan Terima sorga. kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya memiliki kuasa Saya memiliki kuasa sebagai anak Bapa di sorga sebagai anak Bapa di untuk sorga mengusirkan untuk mengusir setiap pekerjaan iblis, setiap pekerjaan kuasa iblis, kegelapan, kuasa kegelapan, jimat berhala, jimat berhala, untuk dosa, untuk dosa, sakit penyakit, sakit penyakit, kelemahan, kelemahan, kegagalan, kegagalan, kenajisan, Kenajisan. roh duniawi. Roh duniawi. Saya usirkan, Saya usirkan. pergi, Pergi. hanya di dalam nama Di Yesus. dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus. saya ikut Tuhan Yesus Saya ikut ikut Tuhan dengan Yesus. sungguh-sungguh. Dengan sungguh. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus. saya sudah berdoa. Saya sudah sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mungkin ada di antara saudara yang sakit, ada di antara saudara mungkin yang memiliki pergumulan-pergumulan hidup. Kita berdoa, biar kuasa Tuhan turun atas saudara. Bagi yang sakit, taruh tangan kiri saudara pada bagian tubuh saudara yang sakit. Angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan, kita akan berdoa. Bagi saudara yang memiliki pergumulan-pergumulan hidup, taruh di dada saudara atau di kepala saudara. Kita akan berdoa, kuasa Tuhan akan mengalir, memenuhi saudara. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa bagi pemuda pun remaja dimanapun mereka berada pada saat ini. Mereka yang membutuhkan jamahan-Mu Tuhan. Oh, mungkin yang mereka sakit pada saat ini. Ulurkan tangan kasih-Mu, lepaskanlah kuasa-Mu Tuhan, mengalir menjamah mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur Yesus menyembuhkan setiap mereka yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, hai engkau sakit penyakit apapun engkau, kami perintahkan engkau pergi di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam demi nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh, mereka yang memiliki beban berat, pergumulan-pergumulan dalam hidup mereka, Tuhan, Engkau yang berikan kepada mereka hikmat dan jalan keluar di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bukakan jalan bagi mereka untuk menerima anugerah-Mu, menerima pertolongan-Mu di dalam nama Yesus. Dalam nama Berikan damai-Mu, sejahtera-Mu ada di atas mereka. Amin. Terima kasih Tuhan. Kuasa Tuhan sudah bekerja di atas mereka, Amin. menolong mereka, memberkati mereka. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kita akan dengarkan pengumuman kita. Haleluya, pemuda-pemudi remaja yang diberkati Tuhan. Haleluya. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Puji nama Tuhan, bagaimana saudara kabarnya sepanjang minggu ini? Luar biasa, haleluya, karena Tuhan kita luar biasa. Puji nama Tuhan, Amin. kita akan mengucap syukur untuk setiap saudara-saudari yang sudah mengikuti ibadah ini dari awal pertengahan hingga sampai pada saat ini. Puji nama Tuhan, dan bagi saudara-saudari yang baru pertama kali menyaksikan tayangan ibadah ini, kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung dalam sidang Tuhan GKI Cabang Yogyakarta. Mari tetap setia untuk mengikut Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk digembalakan dalam sidang Tuhan ini sampai pada kesudahannya. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan untuk pengumuman ibadah-ibadah kita. Yang pertama, besok hari kita akan ada ibadah Minggu Raya. Haleluya. Kita adakan secara online di Facebook page GKI Yogyakarta, masuk jam 8 pagi. Mari kita saling mengingatkan satu dengan yang lain supaya benar-benar kita besok hari mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hidup kita untuk beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Dan untuk ibadah pemuda-pemudi remaja kita pada hari Sabtu depan masih kita adakan secara online, saudara. Kita masuk jam 5 sore. Haleluya. 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 Dan ada lagi satu pengumuman yang spesial, saudara. Pada hari Senin nanti akan ada kuis berhadiah di Instagram. Jadi bagi saudara-saudari nanti boleh follow Instagram GKI Jogja di @GKI-Jogja. Nanti kuisnya akan diadakan jam 12 siang. Haleluya. Jadi pastikan saudara untuk bisa mengikuti Instagram GKI Jogja. Puji nama Tuhan. Tiba waktunya bagi kita untuk menabur, memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Nanti saudara-saudari dapat menyerahkan persembahan saudara kepada pemimpin kelompok sel, koordinator wilayah, atau saudara dapat transfer ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Puji nama Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa yang baik dalam surga, terima kasih ya Tuhan, sungguh kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Tuhan mengajari kami lebih lagi Bapa, untuk kami boleh meneladani kehidupan Yesus, sehingga Bapa kami benar-benar Bapa boleh menjadi murid Tuhan, yang Bapa di dalam nama Tuhan Yesus mengerjakan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, pada saat ini kami mau menabur, memberikan persembahan kami yang terbaik bagi-Mu. Engkau memberkati Bapa setiap tangan-tangan yang menabur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan Engkau Tuhan yang memberkati orang-orang menjadi saluran berkat kami ya Tuhan, baik itu keluarga kami, orang tua kami, bahkan kami yang dalam pekerjaan, dalam studi, dalam perkuliahan, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami bersati untuk melancurkan setiap pekerjaan iblis yang melarang kami untuk menabur kekurangan, kemiskinan, bersungguh-sungguh menggerutu tidak berkuasa di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, syukur bagimu, kami menabur karena hati kami yang mengasihi-Mu saja ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, pemuda-pemudinya Tuhan. Haleluya. Saatnya kita mempersembahkan persembahan terbaik kita bagi Tuhan. Kita mau nyatakan Yesus satu-satunya penolong yang setia. Haleluya. Kita katakan Kaulah satu-satunya. Kaulah satu-satunya penolongku yang setia, takkan pernah tinggalkanku. Walau aku berjalan dalam lembah kegelapan, Kau yang setia di sisiku. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung pun beranjak, Kau selalu setia, Kau selalu setia, Kau selalu setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk seluruh ibadah pemuda, pemuda remaja dari awal, pertengahan hingga pada saat ini sebentar kami akan mengakhirinya. Terima kasih juga untuk semua pemuda, pemuda remaja dimanapun mereka mengikuti ibadah ini. Tuhan, terima kasih Engkau memberkati mereka, memberkati hidup mereka. Biarlah mereka melimpah dengan kehausan, kelaparan akan Tuhan, sehingga mereka selalu mencari Tuhan dan merindukan Tuhan dalam tiap-tiap waktu yang ada. Terima kasih untuk semua pelayan-pelayan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ini. Dari semua pelayanan mereka menjadi pelayanan yang menyenangkan hati Bapa, dan Bapa boleh menikmati pelayanan kami ini sebagai persembahan yang menyenangkan hati Bapa. Biar Engkau menikmati semua nyanyian syukur kami, pujian, penyembahan kami, doa dan seruan kami sebagai sesuatu yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Berkati semua pemuda dan remaja ini. Berkati mereka yang dalam pekerjaan, Amin. berkati mereka yang dalam perkuliahan, Amin. berkati mereka yang dalam studi. Amin. Dalam nama Yesus, Dalam berkati nama juga Tuhan setiap Yesus. orang tua mereka, Amin. keluarga-keluarga mereka, dimanapun mereka berada, dilindungi Tuhan, dipelihara Tuhan, dijagai Tuhan. Amin. Bahkan semua pemuda pun remaja ini sehat kuat dalam Tuhan. Amin. Tidak ada yang sakit, Dalam tidak ada yang nama lemah, Yesus. tidak ada yang celaka, tidak ada yang mati muda, tidak ada yang gagal hidupnya, tidak ada yang kekurangan di dalam nama Yesus. Dalam nama Semua hidup mereka diberkati Tuhan dan dipelihara Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lalu sebentar kami akan akhiri. Tuhan Yesus ada menyertai memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tolak segala pekerjaan iblis, segala kuasa kelapan, penyakit, Dalam nama Yesus. kelemahan tidak Dalam berkuasa nama kau. Tuhan Pergi Yesus, kau, tidak kau di dalam berkuasa. nama Yesus. Dalam Tidak ada nama bagianmu, Yesus. tidak berkuasa Dalam di nama dalam Tuhan Yesus. Perlindungan darah Yesus ada menyertai kami. Amin. Malaikat Tuhan menatang kami dan menjagai kami. Amin. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu. Berkat Bapa di sorga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup, persekutuannya dengan Roh Kudus,
menyertai setiap kehidupan saudara. Malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Amin. Segala puji hormat. Segala puji hormat hanya bagi Dia. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Dia layak ditinggikan, kekal selamanya. Segala puji hormat hanya bagi Dia. Selamat malam minggu, Tuhan Yesus memberkati.